Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sambil menunggu datangnya berbuka puasa, pada kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan puasa, yaitu tentang kesunahan atau tentang makan sahur dan menyegerakan berbuka sebelum sholat maghrib. Di dalam kitab Nihayatuz Zain karangannya Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani ini telah menjelaskan terkait dengan kesunahan berbuka puasa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Bersantap sahurlah kalian, karena di dalam santap sahur itu ada keberkahan. Jadi ini menunjukkan bahwa ketika kita hendak berpuasa, apalagi puasa bulan Ramadan, hendaklah kita bersahur, artinya memakan, bersantap pada saat sahur, makan sahur. Karena di dalam sahur itu ada sebuah keberkahan, ya, ada sebuah keberkahan. Jadi jangan kemudian kita menganggap usah sahur-sahuran, nggak usah sahur-sahuran karena semalam saya sudah makan banyak. Meski demikian, meski mungkin perut sudah masih terasa kenyang karena mungkin semalam telah makan banyak, tetapi alangkah lebih baik kita tetap makan sahur, artinya makan pada saat waktu sahur. Karena pada saat makan sahur itu kita akan memperoleh keberkahan, karena di dalam sahur itu terdapat sebuah keberkahan. Disinilah yang kita cari adalah keberkahan. Keberkahan itu diantaranya apa? Diantaranya ketika kita puasa akan lebih kuat, karena tadi pagi jam 3 atau jam setengah 4 itu kita telah makan sahur. Dan sahur yang baik adalah sahur yang lebih diutamakanlah mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur artinya menjelang akhir selesai waktu sahur, itulah itu yang baik, yang baik. Jadi sekali lagi bahwa sahurlah kalian agar kita memperoleh keberkahan. Kalau sudah bicara keberkahan dari Allah, adalah pasti sesuatu yang baik, sesuatu yang baik bagi kita semua. Maka ya jangan menyepelekan persoalan sahur. Bahkan dalam sebuah hadis yang lain dinyatakan bahwa la tazalu ummati bi khairin ma akharus sahura wa ajilu al fitrah. Umatku senantiasa, cara bahasa Jawane, ora gingsir-gingsir sapa umatku, sapa umati umatku bi khairin kelawan kebagusan. Cara bahasa pesantren. Umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Nah, jadi mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka itu justru ini perintah atau kesunahan dari Rasulullah. Jadi bukan berarti wah dendam atau cari enaknya mengakhirkan sahur, buka cepet-cepet menyegerakan, itu bukan seperti itu. Karena memang Rasulullah itu justru menyunahkan atau menganjurkan kita untuk mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka puasa. Nah, kalau sudah merupakan anjuran dari Rasulullah, itu berarti sunnah, berarti menyegerakan berbuka puasa itu justru memperoleh kesunahan, memperoleh kebaikan. Nah, maka tidak usah gengsi lah ketika sudah waktunya berbuka puasa, ya segera, pokoknya segera dibatalkan meskipun hanya seteguk air. Nah, berikutnya adalah tentang menyegerakan berbuka puasa. Sebagaimana tadi telah disinggung dalam hadis Rasulullah,
wa ajilul fitrah, segeralah berbuka puasa. Tentu segera menyegerakan berbuka puasa itu ketika betul-betul yakin atau betul-betul telah datang waktu sholat maghrib, waktunya berbuka puasa kan. Di dalam berbuka puasa ya, tentu ada hal yang lebih baik dilakukan sebagaimana tuntunan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza kana ahadakum shaiman, falyuftir ala tamrin, fa illam yajid tamra, fa ghalal ma'i, fa innal ma'a tahurun." Jadi jika salah seorang di antara kalian itu berpuasa, hendaklah dia berbuka dengan kurma. Jika dia tidak menemukan kurma, maka berbukalah dengan air, karena sesungguhnya air itu lebih mensucikan ya. Jadi kalau melihat hadis ini, baiknya berbuka puasa itu adalah dengan kurma. Nah, bagaimana dengan kita yang di Indonesia yang tidak punya kurma? Ya dengan air ya, karena sungguhnya air itu lebih mensucikan. Jadi air di sini yang dimaksud adalah air putih. Nah, kalau kita bisa mengiaskan kurma itu di tanah Arab sifatnya manis ya, sifatnya manis, kurma itu sifatnya manis karena kurma itu adalah makanan yang sudah menjadi tradisi dan bahkan menjadi makanan pokoknya di sana. Sementara di Arab maksudnya, sementara kita di Indonesia itu tanaman buah-buahnya bukan kurma ya, apa yang memiliki buah-buahan yang sifatnya memiliki sifat manis ya. Entah itu mungkin kalau di sini kolak, kemudian buah-buahan yang manis kan, seperti pokoknya yang manis-manis ya. Namun demikian kalau memang tidak ada ya, berbukalah dengan segelas air putih kan, seperti itu terkait dengan berbuka puasa. Dan tentu sekali lagi kembali pada kesunahan sahur dan berbuka puasa itu, di situ justru sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk menyegerakan berbuka puasa. Nah, jadi alangkah lebih baik lagi berbuka puasa itu sebelum sholat maghrib itu dibatalkan dulu ya. Begitu mendengar azan maghrib, batalkan dulu meskipun hanya sebatas seteguk air atau hanya 1 biji 2 biji kurma sebelum kita melakukan sholat maghrib. Itu semua agar kita memperoleh kesunahan dan memperoleh keberkahan di dalam berpuasa, tambahan berkah ya, ziyadatul khair, tambahan berkah di dalam menjalankan ibadah puasa. Toh itu sesuatu yang enak ya, mengakhirkan puasa dan menyegerakan berbuka puasa itu kan sesuatu yang diharapkan kan, seperti itu. Nah, itulah diambil keberkahan itu. Jangan kemudian gampang ya, tidak, jangan seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.